Halo, selamat sore teman-teman, kawan-kawan sekalian. Kembali lagi bersama kita di acara podcast ceramah, yaitu Cerita masuk hutan. Cerita Masuk Hutan. Oke, kali ini di sini kita akan bercerita dengan kawan-kawan sekalian, termasuk saya juga akan menceritakan kisah saya, pengalaman ya, terutama pengalaman kita masuk ke hutan. Mungkin dari Mas Henry dulu. Adakah pengalaman gitu masuk hutan, Mas Henry? Masuk hutan sih hitungannya hutan di gunung ya. Iya. Ya bebas sih, mana mau di gunung mau di mana, yang penting hutan. Ya. Di hutan. Ya, kayak yang di hutan nih baru tahun ini 2024 masuk hutan yang di gunung, hutan beneran. Kan biasanya hutan-hutan ya kayak cagar alam, taman gitu kan. Iya. Kalau ini yang hutan beneran ya pertama kali naik gunung itu di Ungaran, Tektok. Ya. Pengalamannya bagaimana menurut Mas Hendrik? Itu pertama kali ya, jadi wah banget bagi saya. Itu kayak ya begitulah. Mungkin hal baru ya yang Iya, tadinya hal baru. mungkin kegiatannya kayak cuman di kota, di rumah, mungkin cuma sekolah gitu kan. Tiba-tiba diajak Naik sama gunung. temennya naik gunung gitu kan, menjelajahi hutan. Mungkin kesannya tiba-tiba Wah banget pokoknya. adaptasi banget ya mungkin. Iya, perubahan banget, beda banget. Apalagi yang di kosan tuh cuma rebahan, nggak pernah olahraga, tiba-tiba Iya. langsung jalan terus Iya, bener. berkilo-kilometer, itu pun nanjak terus ya Mas Hendrik ya. Iya. Anjak terus. Termasuk Wah, aku itu. juga sih. Aku tipikal orang yang kayak mau naik gunung tuh nggak pernah olahraga dulu gitu. Jadi langsung Tiba-tiba naik ya. gunung gitu, tiba-tiba ke hutan. Tanpa Mungkin kalau cerita Mas Teddy nih awal masuk hutan ini gimana, atau awal naik gunung? Kalau saya sendiri awal naik gunung tuh tahun 2018. Itu waktu SMA. Dulu pertama kali tuh diajak sama temen naik Gunung Andong. Nah, itu persiapan ya gimana ya? Siap nggak siap sih. Sebenarnya alat-alat udah komplit, tapi ya nggak pernah olahraga juga. Jadi pertama naik gunung itu kan itu malam minggu ya. Posisi itu saya berangkat terus ada info Gunung Andong tuh kebakaran. Oh pas kebakaran. Ya, terus gagal tanpa izin orang tua langsung naik ke Gunung Prau. Nah, dari situlah Tapi rencana ke gunung ini izin dulu nggak? izin ke orang tua Oh, izinnya malah ke Gunung Andong. Ya, tapi ada info Gunung Andong kebakaran, nggak bilang karena kalau misal bilang ke Gunung Prau kan lumayan jauh ya. Oh, iya, Nah, iya, itu iya. takut nggak dibolehin. Nah, jadi nekat dulu ke Gunung Prau. Baru pulangnya baru bilang. Jadi mungkin kayak rencana dadakan gitu Ya, kan. sangat Ada dadakan banget. peralihan rencana dari Ya. rencana ke gunung mana, tapi tiba-tiba ke gunung mana. Ya, dikarenakan faktor itu kebakaran di Gunung Andong. Iya, iya, iya. Jadi plannya berubah. Nah, berubah plan. Nah, kalau Mas Tegar sendiri nih, pertama masuk hutan. Mungkin kalau aku awal-awal itu tahun 2020 ya. 2020 bulan September kalau nggak salah. Dulu kan zaman-zamannya Covid ya. Zaman-zamannya Covid, sekolah libur hampir 2 tahun kalau nggak salah. Iya, awalnya 2 minggu. Ya 2 Jadi minggu 2 tahun. terus nambah 2 minggu, lama-lama jadi 2 tahun. Nah, dari situ kayak boring banget nih di rumah, kayak cuman belajar daring dari rumah gitu kan, nggak ada kegiatan keluar-keluar. Nah, kebetulan di tahun 2020 itu ada kesempatan kayak PPKM. Apa itu PPKM Mas Kayak Tegar? maksudnya kayak masyarakat tuh boleh keluar tapi kayak ada pembatasan. Ruang lingkup gitu. Terus ya. kayak misalkan nggak boleh berkerumun terlalu banyak. Ya. Yang Terus, social distance Iya, gitu. kayak boleh kegiatan tapi pakai masker lah gitu kan. Nah, pas di situ aku ngontek salah satu temen, karena dulu juga kan berkegiatan di alam boleh lah gitu kan. Iya. Positif juga. Nah, aku ngontek salah satu temen di Kuningan itu, temen deket lah, nyari info, ini ada info naik gunung nggak gitu kan, kataku. Kurang tahu awal-awal gitu kan, kayak nggak ada info. Tapi beberapa hari kemudian ada ngabarin lagi tuh temenku, ayo bulan ini tanggal sekian gas Ciremai kata. Oh, langsung ke Gunung Ciremai Iya. itu pertama kali. Waduh, ini pertama kali naik gunung aku gitu kan, maksudnya perlengkapan belum ada gitu kan, mental fisik juga belum persiapan gitu kan, secara pengalaman juga belum pernah gitu kan.
tiba-tiba diajak naik gunung 3000 itu pengalaman. Berarti itu pengalamannya modal nekat aja ya. Sebenarnya nggak nekat juga sih, kayak ada persiapan juga, cuman kayak beberapa minggu kita beli-beli alat, beli-beli ya pokoknya peralatan lah gitu kan. Ya pas hari H langsung naik gunung. Wah teman-teman, ini hujan nih. Dilanjut lagi. Kayaknya kita harus pindah studio dulu nih, pindah tempat dulu. soalnya hujan. Cukup sampai di sini dulu, kita akan pindah tempat. Oke teman-teman, karena tadi ada sedikit gangguan ya hujan, kita udah turun sedikit nih, udah agak reda. Untuk Mas Tegar boleh dilanjut tadi. Oke teman-teman, mungkin kita akan lanjut pembahasannya. Tadi kita membahas tentang cerita singkat mungkin dari teman-teman termasuk saya, awal mulanya mengenal alam gitu kan, naik gunung. Iya. Terus untuk pembahasan selanjutnya terkait peralatan mungkin ya. Ya, perlengkapan gitu ya. Perlengkapan peralatan naik gunung tuh Apa saja apa yang perlu sih, ya, diperlukan? peralatan yang penting dibawa naik gunung. Terutama bagi Mas tadi itu apa sih? Kalau bagi saya ya, naik gunung tuh yang terpenting adalah fisik. Jadi misalkan kalian mau naik gunung tapi fisiknya itu kurang, mending jangan dulu, jangan dipaksakan dulu karena di alam itu nggak seindah yang kita bayangkan di rumah. Iya. Mungkin kayak cuman ngelihat fotonya aja nih gitu kan, tempatnya bagus, tapi ternyata nggak tahu resikonya gitu loh. Pas tahu malahan treknya kayak wah nyiksa banget gitu kan. Ya, kan banyak juga kisah yang orang kesasar gitu kan. Biasanya ya. itu juga karena kurang paham tentang itu pendakian, tapi nekat dia. Kurang paham tentang jalur juga mungkin ya, kayak perlengkapannya bawanya seadanya. Terus kondisinya kayak gini nih, cuaca hujan, terus bingung mau ngapain kan, nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada persiapan lengkap, jadinya ya terjadilah resiko-resiko yang tidak diinginkan. Tapi bukannya kalau orang mau naik gunung tuh katanya minimal 4 kali deh dia yang naik sama orang yang udah terbiasa. Ya, baru dia harusnya naik sendiri itu udah bisa dilepas intinya gitu. Sebenarnya sih kalau menurutku ya, kalau masalah mau 4 kali mau sekali 2 kali sih nggak masalah ya. Yang penting dari diri kitanya itu punya pengalaman dulu lah. Maksudnya basic-basic kayak kita tahu tentang kondisi alamnya gitu kan. Terus kayak tadi seperti di awal kayak perlengkapannya. Perlengkapan yang perlu dibawa, misalnya kayak kondisi hujan kayak gini, kayak jas hujan wajib itu ya. Terus kayak emergency blanket mungkin ya, kayak takut hipotermia karena banyak sekali beberapa kejadian kayak cuaca hujan dingin masih di jalur terus kemudian hipotermia gitu kan. Jadi ya begitulah mungkin. Kalau untuk barang bawaan dari Mas Tegar sendiri yang wajib dibawa itu apa saja Mas? Kalau kebutuhan ya, pertama kebutuhan untuk pribadi sih, kayak sleeping bag itu utama karena kan buat tidur ya, untuk tidur. Kayak jas hujan penting sih bagi gue, kayak mau musim hujan mau enggak jas hujan itu pasti perlu dibawa. Terus kayak baju ganti, minimal tuh kadang aku bawa 2 atau 3 baju, sama celana tuh biasanya aku bawa 3 gitu. Buat jaga-jaga ya, gitu ya. Antisipasi aja mau cuacanya hujan atau enggak, antisipasi. Kaos kaki juga sih kayak bawa 3 pasang gitu. Kalau untuk misalnya obat pribadi menurut Mas Hendrik tuh wajib apa enggak sih kalau mau mendaki gunung itu? Kalau menurut saya sih wajib, terutama kita kan kalau naik gunung nih kita nggak tahu nih nanti sampai atas badan kita masih fit atau enggak. Kan di trek kita nih udah capek. Ya benar. Apalagi perjalanannya ya berkilo-kilo tuh. Nanjak Dan terus. udaranya gitu tuh makin ke atas kan makin dingin nih. Kita perlulah kita persiapan setidaknya buat diri kita sendiri. Ya misal kayak antangin, tolak angin gitu-gitu. Yang penting kitanya bisa fit sampai atas tuh, nggak masuk angin atau gimana. Kalau perlu itu wajar sih. Itu rata-rata mungkin kayak bawa madu, ya, coklat gitu, tenaga gitu ya. Ada. Biar nggak cepet capek juga sih. Oke, mungkin teman-teman sesuai kesepakatan kita di awal, karena ini 10 menit awal ini video ini untuk
tugas karena maksimalnya 10 menit. Untuk teman-teman yang masih ingin tahu tentang obrolan kita ini, kita lanjutkan di part 2 yang akan tayang di minggu selanjutnya. Selamat tinggal. Saya ini 2 orang.